Donsky Work Studio dipercaya buat bikin ilustrasi yang diterapkan ke bis Mas Ganteng itu yang sekarang lagi rame dibicarakan. Kita dipercaya bikin itu desain ilustrasi untuk Mas Ganteng sama Vader seperti itu. Terus juga yang barusan banget di 2025 ngerjain untuk ngerespon visualnya tong sampah yang ada di alun-alun Tuban itu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore tergantung teman-teman yang nonton. Kenalin, aku Ainur Ridho, Muhammad Ainur Ridho, cuman biasa dipanggil Linung. Sekarang usia 26 menuju 27. Pekerjaan hari ini alhamdulillah udah punya 2 rintisan usaha studio desain. Yang satu fokus ke ilustrasi, ada Donsky Work Studio, dan ada untuk desain sosial media di Hiloka Visual. Kalian bisa cek Instagramnya di hi.loka dan @donskyworkstudio begitu. Kalau latar belakang pendidikan dulu dari SD, aku SD negeri dekat rumah, SD mulai 2, terus SMP keterima di SMP Negeri 1 Tuban. Di SMK, nah menariknya aku langsung memilih SMK Negeri 1. Jadi uniknya waktu dulu kalau di zamanku SMA kan, SMK itu tiap tahun pasti selalu ada namanya kampus fest. Hampir semua booth universitas itu tak tanya ada beasiswa apa enggak. Cuman aku tanyanya itu beasiswa yang tidak berkaitan dengan mampu atau tidak mampu, tapi beasiswa yang benar-benar tes gitu. Karena nih aku ngejar kayak waktu itu kalau nggak salah ada bidik misi, kalau aku ngejar itu ya disadari atau enggak pasti nggak akan keterima gitu kan, karena tingkat ekonomi juga nggak rendah banget, nggak tinggi banget, ada di tengah-tengah gitulah kayak gitu. Akhirnya cobalah tanya, ada satu kampus yang bahkan aku belum tahu namanya, Universitas Ciputra Surabaya itu. Cuman dia ngasih kesempatan waktu itu ada beasiswa nasional. Aku sapitlah ke sana, langsung ngambil jurusan desain komunikasi visual. Jurusan yang memang dari dulu dari SMK tak inginkan gitu. Mungkin awal mula kenapa sekarang bisa ada di industri ini ya. Dari kecil memang udah suka gambar. Dari SD sampai ke SMP itu sudah mulai seneng gambar. Terus akhirnya waktu itu memutuskan dari SMP ke SMK. Pikirannya waktu itu sekolah yang mungkin bisa di sana aku bisa belajar lebih dalam soal desain, soal gambar, meskipun aku belum tahu arahnya kemana. Ya nuruti seneng. Akhirnya waktu itu masuk di multimedia di SMK 1. Klien pertamaku waktu sekolah itu datang dari Instagram. Aku ingat banget waktu itu diminta salah satu percetakan untuk bikin cover novel. Waktu itu aku seneng bikin lettering awalnya malahan gitu. Terus akhirnya dapat itu dan ya alhamdulillah dibayar gitu loh. Meskipun nggak banyak tapi itu hasil pertama. Hasil yang tak dapatkan dari gambar lah kasarannya gitu. Dari situ mulai makin ada ketertarikan, terus nyari komunitas teman-teman di Tuban. Waktu itu ketemu sama lingkungan yang mungkin ya suportif, terus diajakin juga sama salah satu teman namanya Mas Firman Iqbal. Waktu itu ngajak bikin namanya Tangan Kreatif Tuban dulu zaman 2014-2015 kalau nggak salah. Itu dari situ aku belajar, aku tahu dari teman-temanku yang Mas Firman itu waktu itu udah kuliah, terus Iqbal juga di atasku 2 tahun. Itu aku belajar dari mereka soal desain, soal gambar dan sebagainya.
Kalau awal mula aku bikin Helloka dan Zinski Walk itu Helloka 2022 akhir, waktu zaman COVID lah. Sebenarnya kalau embrionya sudah lama gitu kan, cuman baru bangun Helloka di 2022 akhir. Kalau Zinski Walk Studio embrionya juga sudah lama sebenarnya, dari zaman kuliah bahkan gitu. Cuman untuk benar-benar bangun studio, bangun tim itu startnya di 2022 gitu. Helloka Visual sendiri agensi yang fokus di desain sosial media, tapi juga ngelayanin ads gitu kan. Kalau hari ini itu 2 layanannya. Kalau yang keywordnya sekarang yang ada itu desain sosial media dengan pendekatan funnel marketing yang dipakai di Helloka sekarang. Kalau dapat klien dari mana? Sejauh ini kebanyakan masih dari Instagram. Kebanyakan ya, cuman kita juga ada akun di Fiverr, terus ada akun di Pinterest, ada akun di Behance. Cuman yang paling kita optimalkan emang Instagram gitu. Ya dibantu juga dengan ads gitu. Ada beberapa konten yang kadang kita ads kan, kita punya budget tertentu setiap bulan untuk nge-ads gitu, untuk nge-reach klien lah, atau minimal naikin engagement Instagramnya biar nggak tenggelam gitu. Itu sih. Akhirnya potensi-potensi itu selalu ada. Kalau dibilang klien random, ya bener, random banget. Sempat selama setahun 3 bulan kita pegang NFL, kita bikin ilustrasi untuk atlet gitu. Total mungkin sekitar berapa ya? Aku posting di feed juga 400 sekian lah ilustrasi selama 1 tahun 3 bulan gitu. Dari kerandoman klien itu yang banyak kita pelajari adalah ya kita ada di jasa studio desain gitu kan. Akhirnya service yang paling kita utamakan, kita ajak ngobrol dulu klien pengennya kayak gimana, kita tunjukin alur kerjanya seperti apa biar nggak ada miss. Karena kita kan nggak saling ketemu, fully semuanya by WhatsApp, by DM, by email kalau sama klien luar, by Google Chat kayak gitu. Ya akhirnya yang dimainkan di sana kan adalah trust kan. Gimana kita bisa bangun trust sama klien itu sih. Dan malah justru hari ini banyak klien yang itu aja, repeat order terus gitu loh. Klien baru ada terus, cuman kita kebanyakan malah dari klien yang sudah pernah order di kita gitu sih. Ilustrasi untuk atlet, jadi dia semacam agensi yang membawa atlet punya produk trade card gitu. Trade card yang berisi berbagai macam atlet dan jenis olahraga. Kayak misalkan kalau di US kan paling populer football Amerika, baseball, baru nomor 3 basket kalau nggak salah. Terus ada hoki, ada lacrosse, ada football, kayak gitu. Jadi macam-macam. Jadi ada gimnastik juga. Kita bikin ilustrasi untuk para si atletnya. Jadi mereka setiap minggu store foto ya, bener, store foto untuk kita ilustrasikan gitu. Itu tergantung season biasanya. Jadi di season summer olahraganya ini, di winter kan pasti hoki kan. Ini pada akhirnya ketika banyak yang tak kerjakan untuk orang-orang yang ada di luar, akhirnya di 2023 waktu itu dapat kesempatan buat dikontak untuk bikin desain ini jaketnya Mas Bupati, itu bikin varsity-nya. Akhirnya tak iakan untuk bikin ilustrasinya, bikin patch-nya, desain untuk patch-nya. Akhirnya dipakai. Nggak berhenti sampai di situ, ternyata berlanjutlah ke proyek selanjutnya
Donsky Work Studio dipercaya buat bikin ilustrasi yang diterapkan ke bis Mas Ganteng itu yang sekarang lagi rame dibicarakan. Nah, gitu. Itu desain dari Donsky Work Studio untuk ilustrasinya. Kalau desain model bisnya ya dari karoserinya. Kita cuma ngerespon bentuknya gitu. Kita diskusi dengan dinas terkait di LLAJ. Terus kita dipercaya bikin itu desain ilustrasi untuk Mas Ganteng sama Vader seperti itu. Terus juga yang barusan banget di 2025 ngerjain untuk ngerespon visualnya tong sampah yang ada di alun-alun Tuban gitu. Itu tim dari Donsky Work Studio yang kerjakan itu. Ya itu jadi momen yang akhirnya setelah aku ngerjain untuk waktu itu merchandising official merchandise oleh-oleh dari Bandara Halim Perdana cuma ngerjain untuk kota-kota lain, akhirnya dipercaya buat ngerjain di kota tanah kelahiran sendiri gitu lah. Itu sih. Lagian ya juga studio kita dari Tuban. Iya. Pernah juga Donsky Work Studio dipercaya buat aku secara personal ya, buat jadi juri untuk Gcraft waktu itu lomba logo branding identity kota. Ya menurutku langkah-langkah inilah yang bisa paling enggak nge-trigger teman-teman yang ada di Tuban, teman-teman desain grafis, teman-teman desainer, ilustrator yang ada di Tuban untuk bikin untuk istilahnya jaga semangat mereka atau memberi kesempatan mereka untuk berekspresi kayak gitu. Donsky Work sendiri itu malah aku waktu itu nemu segmentasi klien yang unik. Yang kita kerjakan kan ilustrasi untuk merchandise kan. Merchandise orang mungkin simpelnya pahamnya untuk kaos. Ya memang kebanyakan klien yang datang ke Donsky Work itu untuk bikin desain kaos gitu kan. Desain kaosnya mereka. Donsky Work punya segmentasi yang unik di ranah TNI Polri. Kita bikin desain artwork untuk angkatan setiap tahun kan istilahnya ada terus siswa baru kan kayak gitu, dan setiap ada angkatan baru gitu kan, dan kita ngerjain di ranah itu. Bahkan dari 2023, data 2023 sama 2024 itu ngalami kenaikan yang lumayan. Di 2023 itu kita ngerjakan setahun sekitar 170-an artwork. Cuman di 2024 kita sampai di 240 sekian artwork kayak gitu. Teman-teman klub motor, klub Vespa, terus klub Harley, klub yang paling barusan kemarin tuh Real Riders Indonesia, pencinta Real Enfield itu bikin desain ke kita. Terus barusan juga ada dari komunitas Harley bikin, terus komunitas motor RKB juga kita bantu untuk bikin ilustrasinya. Terus ya macam-macam lah, dari lini supporter bola juga banyak kita ngerjain juga, bahkan dari fans clubnya Manchester United, United Army ID, kita sempat bantu mereka untuk bikin ilustrasi untuk merchandise, official merchandise-nya mereka. Juventini juga pernah ngerjain gitu. Jadi banyak banget gitu, random sebenarnya. Cuman tadi aku cerita punya segmentasi unik yang dari ranah itu tok loh, TNI Polri itu sampai segitu ternyata. Akhirnya berarti ini mau bisa ditarik kemana-mana nih gitu. Akhirnya aku belajarnya dari situ, baca datanya dari situ. Ngomongin soal AI, sejauh ini yang kita lakukan di studio mengupayakan untuk memanfaatkan itu sebagai tools. Kita justru banyak terbantu sih sejauh ini. Tapi nggak tahu nanti bakal berkembang sejauh apa. Kita juga akan terus belajar untuk beradaptasi akan hal itu sih. Banyak banyak hal juga yang kita manfaatkan untuk bikin mock-up. 3D mock-up itu sekarang udah ada udah ada websitenya sendiri untuk bikin itu.
pesan buat teman-teman yang ada di Tuban, jangan pernah berhenti belajar, selalu adaptif, stay relevan, apalagi dengan akses sosial media yang sangat terbuka hari ini. Ayo dimanfaatkan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun. Terus banyak kok potensi ekonomi di sana sebenarnya kalau kita benar-benar mau ngulik gitu ya, terutama teman-teman yang mungkin di lini yang sama, saling sharing, saling berbagi pengetahuan, biar apa, biar ekosistemnya juga jalan gitu.